Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Masih semangat kan? Udah sholat subuh belum tadi? Apa baru bangun? Jangan lupa, walaupun apapun yang terjadi terhadap kita, kalau masih diberi kesehatan, kita tetap wajib untuk melaksanakan sholat subuh dan sholat-sholat fardu yang lain. Kecuali bagi perempuan-perempuan yang memang diperbolehkan untuk tidak sholat karena memiliki halangan. Oke anak soleh, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang baru dari bab yang keempat, yaitu bab akhlak terpuji yang pertama. Kalian buka halaman 29 dan lanjut kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 30. Nah, di sini kita akan membahas akhlak terpuji yang pertama yang akan dibahas kita kali ini adalah tentang tanggung jawab. Mungkin kalian pernah mendengar apa itu tanggung jawab. Pernah kan? Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana penjelasan lebih mendetail tentang definisi dari tanggung jawab. Nah, silakan kalian buka di halaman 30. Kalian buka lalu kalian baca. Sebagai seorang anak, kita harus membantu meringankan pekerjaan rumah. Membantu pekerjaan orang tua dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan mencuci piring, menyapu, menyiram tanaman, dan lain-lain. Nah, kalian di rumah pasti pernah melakukan hal-hal semacam seperti ini kan? Pernah mencuci baju, pernah nyuci piring setelah makan, terus ngepel, terus ada juga yang nyapu, terus dan yang lain-lain, banyak macam. Kadang disuruh nganterin mama kemana, ke pasar, ke belanja, ya banyak macam-macam. Nah, itu adalah salah satu contoh tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Membantu orang tua adalah salah satu bentuk berbakti kepada orang tua. Pasti dong, karena orang tua itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Jadi tanggung jawab kita sebagai anak salah satunya adalah membantu pekerjaan orang tua. Karena berbakti kepada orang tua itu adalah merupakan hukum yang wajib dilaksanakan oleh kita sebagai anaknya. Melakukan pekerjaan yang disuruh oleh orang tua, tanggung jawab adalah salah satu akhlak terpuji yang harus ditanamkan dalam diri. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Ia dapat dipercaya jika diamanahkan untuk melakukan sesuatu hal. Selain sikap tanggung jawab, masih ada banyak bentuk perilaku terpuji yang lainnya. Pelajarilah materi tentang akhlak terpuji berikut ini dengan seksama. A. Tanggung jawab. Perbuatan yang dilakukan manusia akan membawa akibat baik dan akibat buruk di kemudian hari. Kita harus berani mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah kita lakukan. Sekecil apapun amalan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernahkah kalian melakukan kebaikan? Bapak yakin pasti pernah. Dan untuk keburukan, karena kita sebagai manusia pasti juga pernah. Kadang membuli teman, kadang juga berbicara dengan yang kata-kata yang tidak sopan. Lalu kadang kita juga melawan kepada orang tua. Naudzubillah summa naudzubillah. Banyak dan yang banyak yang lain. Kadang tidak sholat sengaja. Pasti pernah kan? Nah, perlakuan kita seperti itu pasti mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita melakukan kebaikan, otomatis Allah akan memberi kita dengan pahala. Tapi kalau kita melakukan keburukan sekecil apapun, kita akan tetap mendapatkan siksa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah, maka Allah akan tetap menuliskannya. Begitu juga barang siapa yang pernah melakukan kejahatan atau keburukan sekecil apapun itu, Allah akan tetap mencatatkannya dalam amal-amal yang buruk. Naudzubillah min dzalik. Tapi kita sebagai umat Islam jangan terlalu insecure, jangan terlalu tidak percaya diri terhadap apa yang telah kita lakukan, terhadap dosa yang telah kita lakukan. Karena kalian tahu Allah itu memiliki sifat Rahman dan Rahim. Kalau kita percaya dosa kita sebesar gunung, percayalah rahmat Allah, ampunan Allah itu sebesar lautan. Kita merasa banyak berdosa kepada Allah, tapi kita harus percaya Allah itu Maha Pengampun. Asal kita benar-benar bertaubat, benar-benar mengakui kesalahan kita dan tidak mengulanginya lagi, maka Allah akan menghapus dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak soleh, kita pernah mengikuti peraturan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanggung jawab kita sebagai hamba-hambanya. Nah, kalau kita tidak mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menerima resiko mempertanggungjawabkan amal-amal kita kelak di hari kiamat. Kelak ketika kita mati, ketika kita sudah meninggal, kita akan dibangkitkan di hari kiamat. Lalu amal-amal kita dihisap oleh Allah. Nah, disitulah kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita, baik itu kecil ataupun yang besar sekalipun. Sikap tanggung jawab erat kaitannya dengan berbuat adil dan bijaksana. Orang yang bersikap adil dan bijaksana biasanya mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Maka dari itu, kalau kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi amanah menjadi seorang anak, kita diberi amanah menjadi seorang guru, diberi amanah menjadi seorang pegawai, menjadi orang tua sekalipun, menjadi pilot ataupun menjadi guru atau dosen sekalipun, itu sama saja kita diberi amanah agar mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan untuk amanah yang telah kita tanggung jawab tersebut. Makanya dari itu, ketika kita diberi amanah oleh seseorang ataupun ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya lah, sepantasnya lah kita berbuat adil dan bijaksana, berpikir sebelum bertindak. Kalau misalkan saya begini, apa akibatnya ke belakang? Kalau misalkan saya melakukan seperti ini, apa akibatnya ke belakang? Itulah sikap dari bijaksana dan berbuat adil. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-38, kullu nafsin bima kasabat rahina, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Kalau kita melakukan kebaikan, maka kita akan memperoleh kebaikan pula. Tapi kalau kita melakukan keburukan, maka Allah juga mencatatkannya dalam amal keburukan. Tanggung jawab adalah bentuk dari sikap amanah. Amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Orang yang bertanggung jawab adalah orang yang menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
Nah, tanggung jawab itu nak bentuk dari sikap amanah. Kalau kamu, kita semuanya diberi amanah oleh orang lain, maka sepantasnya lah kita menjaga amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Misalkan contoh kecilnya, mama kita menyuruh kita ke warung. Mama kita memberi uang 20.000. Nah, lalu kamu membeli barang tersebut yang harganya 18.000. Ada kembalian 2.000. Tapi ketika kamu kembali ke rumah ditanyakan oleh mama, "Nak, Bang, Dek, mana kembaliannya?" Kamu malah berbicara, kamu malah menjawab, "Uangnya udah pas, Ma, padahal masih ada 2.000. Nah, itu merupakan salah satu contoh amanah yang tidak digunakan sebaik-baiknya. Kita menjadi guru, kita menjadi orang tua. Bagaimana kita menjadi guru yang dipercayai amanah oleh kepala sekolah untuk menjadi guru di sekolah kita, dan bagaimana kita menjalankan amanah-amanah tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Datang tepat waktu, memberi tugas tepat waktu, mengerti kondisi murid. Nah, seperti itu. Dan yang lain-lain. Menjadi orang tua juga sama. Mendapatkan amanah menjadi orang tua, maka kita harus menjadi contoh sebagai orang tua. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bagaimana menjadi orang tua yang dapat mempertanggungjawabkan keluarganya. Bagaimana pendidikan anaknya, bagaimana kesehatan anaknya, bagaimana kesehatan keluarganya, bagaimana kebaikan keluarganya, bagaimana ilmu akhiratnya, bagaimana nasibnya kelak. Itu juga menjadi tanggung jawab dari orang tua dan juga menjadi tanggung jawab dari seorang guru. Kata bertanggung jawab mengandung makna kesatria. Kesatria. Orang-orang kesatria itu orang-orang yang hebat. Artinya orang yang bertanggung jawab, siap menerima akibat dari perbuatannya. Iya, sama seperti yang Bapak jelaskan tadi. Kalau misalkan kebaikan yang dilakukan, maka dia harus bertanggung jawab dengan kebaikannya. Kalau keburukan yang telah dia lakukan, maka bersiap-siaplah dia terhadap balasan apa yang akan menimpa atas keburukannya. Selain itu, dia harus bersifat jujur dan mau menerima kritik dan teguran dari orang lain. Nah, ketika kita salah menjalankan amanah, ketika kita teledor menjalankan amanah yang diberikan oleh orang lain, maka kita harus menerima kritik ataupun teguran dari orang lain. Ketika kita dikritik untuk membangun diri kita sendiri, kita harus menerima. Jangan hanya, "Apaan sih? Apa yang saya lakukan kan benar." Tidak seperti itu. Tapi, oh iya benar. Apa yang telah dia lakukan itu menjadi pelajaran buat saya. Oh benar, ternyata apa yang saya lakukan ternyata salah. Ternyata amanah yang telah saya terima, yang dibebankan kepada saya, ternyata saya teledor melakukannya. Nah, kita harus terima, memiliki sifat menerima. Orang yang bertanggung jawab juga bersifat terbuka. Apa itu terbuka? Menceritakan apa yang benar-benar terjadi terhadap dia. Kalau memang dia memiliki kesulitan atau kesusahan tentang tanggung jawabnya, dia akan terbuka. Kalau dia merasa salah, dia akan juga terbuka. "Maaf ya Bu, maaf ya Pak, maaf ya Mah, maaf ya Pak, maaf ya Nak." Contohnya, "Bapak tidak bisa melakukan ini karena ini. Mama tidak bisa kayak gini Nak, karena kayak gini. Mah, maaf, Ade nggak bisa kayak gini karena Ade kayak gini-gini. Ade minta maaf ya." Nah, itu salah satu contoh dari seorang ksatria. Artinya, tidak menolak pendapat atau teguran dari orang lain. Dia mau menerima kritik dari orang lain demi kebaikan diri sendiri. Nah, itu. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kedudukan seorang. Misalnya, orang tua bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarganya. Anak-anak juga bertanggung jawab dalam lingkungan keluarganya, yaitu mematuhi perintah orang tua. Anak juga membantu orang tua dan belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh, memperhatikan penjelasan gurunya juga dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu salah satu contoh dari amanah sebagai anak.
Tanggung jawab seorang siswa adalah bersikap dan bertingkah laku sebagai orang yang berpendidikan. Untuk itu kita harus rajin belajar dan tidak melakukan perbuatan tercela. Seorang siswa harus melakukan atau bersikap dan bertingkah laku selayaknya orang yang berpendidikan. Contohnya, apabila gurunya sedang menjelaskan, kalian harus mendengarkan dengan sebaiknya. Apabila orang tua kalian sedang menegur kalian, memarahi kalian, jangan melawan. Dengarkan saja, diamkan saja. Karena rasa sayang orang tua, rasa sayang guru kadang dipraktekkan dengan teguran dan kritikan dari orang tua dan tahu guru kita kepada kalian sebagai siswa. Nah, salah satu contoh dari sikap seorang siswa adalah sebagai siswa dilarang atau tidak boleh berkata kasar kepada teman, kepada naudzubillah min dzalik, amin, kepada guru ataupun kepada orang tua kalian. Naudzubillah, summa naudzubillah. Tidak boleh ya, tidak boleh. Kita adalah orang yang berpendidikan, semetasnya lah kita bersikap sebagai orang yang telah diberi pendidikan oleh guru-guru kita. Menghormati guru. Ketika jalan di depan guru, kita harus permisi. Ketika jalan di depan mama, kita harus permisi. Tidak melawan perintah atau omelan dari orang tua juga itu termasuk contoh sikap seorang kesatria dari seorang siswa. Demikian pula pemimpin masyarakat. Pemimpin harus bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan, dan kemakmuran warganya. Kita yang diberi amanah oleh orang lain, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya, untuk menjadi presiden, untuk menjadi DPR, untuk menjadi bupati ataupun gubernur, ataupun menjadi camat, ataupun menjadi kepala rumah tangga sekalipun, kita harus tetap bertanggung jawab tentang ketertiban dan keamanan dan kemakmuran warganya. Karena apabila kita teledor terhadap amanah yang diberikan oleh Allah tersebut, maka kita akan menerima balasan dan dosa atas apa yang telah kita lakukan terhadap keteledoran amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, anggota masyarakat, bukan hanya presiden ataupun para pemimpin, sebagainya, kita sebagai anggota masyarakat memiliki amanah juga, bertanggung jawab untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku. Apabila undang-undangnya atau peraturannya seperti itu, maka kita harus mematuhi peraturan tersebut. Nabi Muhammad SAW dawuh dalam hadisnya, rawah Al-Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu, kita semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya tersebut. Kita menjadi pemimpin diri kita sendiri, kita akan ditanyakan oleh Allah bagaimana dia memimpin diri kita sendiri. Dia menjadi pemimpin di keluarganya, dia akan ditanyakan oleh Allah bagaimana dia memimpin keluarganya. Begitu pula ketika menjadi bupati, menjadi gubernur, ataupun menjadi wali kota, bahkan menjadi presiden ataupun DPR, dia juga akan ditanyakan oleh Allah bagaimana dia melaksanakan amanah-amanah yang telah diberikan oleh Allah ke pundaknya. Lanjut. Di halaman 32, tanggung jawab adalah kesadaran, kesediaan, kemampuan, dan kemauan untuk melakukan suatu amanah. Hamba yang soleh tentu akan bertanggung jawab menjaga amanah. Ia menyadari bahwa mengkhianati amanah merupakan akhlak yang tercela. Jadi kalau kita mengkhianati suatu amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita akan termasuk sesuatu contoh orang yang berkhianat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, Rasul Nabi Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita menjadikan amanah-amanah tersebut menjadikan orang-orang yang selalu bertanggung jawab terhadap amanah-amanah yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini prinsip-prinsip yang bisa dilakukan agar menjadi seorang pribadi yang bertanggung jawab. 1. Mengikuti teladan yang baik. Tentunya teladan yang baik tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak menutup kemungkinan orang lain itu bisa menjadi teladan yang baik. Seperti guru-guru kita, orang tua kita, ayah kita, nenek kita, kakek kita. Pelajarilah atau teladanilah sesuatu yang baik dari mereka dan buanglah sesuatu yang buruk dari mereka. Ikuti apa yang baik dari mereka dan buang jauh-jauh sesuatu yang buruk dari mereka. 2. Tetap dalam pendirian dan teguh dalam berprinsip. Maksudnya teguh dalam berpendirian dan teguh dalam berprinsip adalah tidak sedikit-dikit berganti prinsip, alias tidak memiliki pendirian yang teguh. 3. Amanah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. 4. Berani mengakui kesalahan. 5. Tidak banyak menuntut. Berani mengakui kesalahan dan tidak banyak menuntut. Contoh sikap bertanggung jawab adalah sebagai berikut. 1. Mau mengakui dan memperbaiki kesalahan, baik dengan disengaja maupun tidak disengaja. 2. Giat belajar demi masa depan. 3. Selalu menjaga perilaku sehari-hari. Nah, contoh bersikap tanggung jawab dalam keseharian kita adalah seperti yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Mau mengakui dan perbaiki kesalahan. Walaupun kita melakukan kesalahan tersebut sengaja ataupun tidak sengaja, tetap kita akui kesalahannya, karena kesalahan tetap saja kesalahan. Yang nomor 2, giat belajar demi masa depan. Belajar dari masa lalu, belajar dari buku-buku, belajar dari pengetahuan orang lain, belajar dari pengalaman orang lain. Itu yang akan menjadikan diri kita, pribadi kita, menjadi yang lebih baik di masa depan. 3. Selalu menjaga perilaku sehari-hari. Kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, selayaknya lah kita bersikap selayaknya orang yang telah diberi pendidikan. Menjaga perilaku sehari-hari, tidak berbicara kasar, tidak bertindak kasar, selalu berhati-hati, selalu menjaga amanah, dan tidak lupa melakukan kewajiban 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaji, berbakti kepada orang tua. Itu salah satu contoh dari perilaku kita yang dijaga dalam sehari-hari. Baik anak soleh, cukup sekian materi penjelasan dari Bapak. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk tugas kali ini adalah carilah contoh tanggung jawab sama seperti yang kemarin-kemarin. Carilah contoh tanggung jawab yang ada gambarnya. Lalu jangan lupa kasih keterangan alias captionnya di bawah. Lalu tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian. Paham ya? Foto ya, jangan tulisan ataupun tanda tangan saja, tapi foto orang yang sedang melakukan tanggung jawab. Lalu kalian kasih caption, lalu kalian kasih nama, tanggal, dan nomor absen kalian. Baik, Bapak cukupkan materi kali ini. Semoga manfaat buat semuanya. Semoga kita menjadikan orang-orang yang beramanah terhadap tanggung jawab kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.